Kristus bangkit, haleluya. Selamat pesta Paskah saudara dan saudariku sekalian. Sebagai umat beriman kita bersyukur atas curahan cinta Allah yang berlimpah-limpah tak terbatas bagi manusia. Allah mencintai manusia sampai sehabis-habisnya, ikhlas, harus menderita dan wafat di salib. Cinta menjadi alasan utama, cinta menjadi kunci memahami misteri penderitaannya, misteri kebangkitannya. Dan kebangkitan Kristus menjadi ganjaran hadiah Allah atas kesetiaan dan cinta tanpa pamrih dari Kristus kepada kita semua. Dalam Injil hari ini, Yohanes 20 ayat 1-9 berkisah tentang pengalaman Maria Magdalena atas kebangkitan Kristus. Maria Magdalena menjadi orang pertama yang mengalami kemuliaan ini. Demikian juga Kristus menjadikannya utusan pertama untuk mewartakan berita tentang kebangkitannya kepada para muridnya. Peristiwa ini dirangkum dengan baik oleh penulis Injil Yohanes dari awal hingga akhir perikop, sebuah kisah yang menarik dan menggugah. Mari kita lihat satu dua pokok refleksi untuk kita renungkan pada hari Minggu Paskah ini. Pada kalimat pertama ditegaskan demikian, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Penulis Injil mengawali berita kebangkitan Yesus dengan informasi tentang pencarian Maria Magdalena. Maria Magdalena mewakili semua orang, mewakili kita, atau mewakili siapa saja yang berani untuk meninggalkan urusan dirinya demi mencari Yesus. Ia adalah gambaran orang yang tidak mau hidup tanpa kehadiran Tuhan Yesus. Jadi pagi-pagi ia keluar dari rumah, ia keluar dari kenyamanan tidur dan istirahat, keluar dari rasa mampu dirinya sendiri untuk mencari dan menemukan Allah yang adalah sumber segala-galanya. Dari kalimat pertama ini kita bisa mendapat dua pesan spiritual yang sangat menarik. Pertama, bahwa selalu ada pagi setiap hari. Pagi-pagi adalah saat peralihan dari malam ke siang, dari gelap ke terang. Momen atau saat peralihan ini bukan hanya terjadi sekali, tapi akan selalu ada setiap hari. Untuk apa? Untuk menghalau sebuah gelap, untuk menghalau malam, untuk meninggalkan kegelapan, atau untuk meninggalkan malam yang penuh penderitaan. Jadi pagi-pagi menjadi pemberi pesan bahwa malam, penderitaan, kesulitan, dan persoalan hidup tidak akan kekal abadi. Tidak akan ada malam selama-lamanya. Tidak akan ada kesulitan yang selama-lamanya. Semuanya akan ada akhirnya. Tuhan sudah menyiapkan pagi. Dan pagi-pagi itu adalah pagi-pagi yang memberikan kecerahan, terang. Jadi, semuanya akan berakhir. Kegelapan akan berakhir, kematian akan berakhir, penderitaan akan berakhir karena Tuhan sudah menyediakan pagi-pagi setiap hari untuk menyambut hari yang cerah dan indah. Masalah akan berakhir dan akan selalu ada terang setiap pagi. Maka pagi-pagi itu selalu ada setiap pagi. Itu pertama. Kedua, ada harapan di pagi hari. Pagi-pagi Maria Magdalena pergi mencari Tuhan. Ia pergi penuh harap, penuh kerinduan untuk menjumpai Tuhan. Kepagi-pagian selalu menawarkan harapan baru. Selalu ada harapan di setiap pagi. Apalagi pada mereka yang mencari Tuhan. Sehingga Maria Magdalena mengajak untuk mengawali setiap hari dengan mencari berkat dan kekuatan Tuhan. Maka hidup akan selalu dipenuhi Allah dengan harapan, dengan terang yang cerah. Itu pada kalimat pertama. Kalimat ini selanjutnya ditulis demikian oleh penulis Injil. Ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ini pengalaman istimewa.
Batu adalah penghalang atau penutup kubur sebagai tanda bahwa ada jarak, ada pemisahan antara kematian dan kehidupan. Namun dalam pengalaman pencarian ini, Maria Magdalena justru tidak menemukan penghalang itu. Artinya, dalam Kristus tidak ada lagi bukan hanya penghalang, melainkan tidak ada lagi kematian. Kubur kosong adalah tanda bahwa dalam Kristus hanya ada kehidupan. Hasil dari pencarian di pagi-pagi ini adalah bahwa Maria Magdalena menemukan bukan lagi kematian, kegelapan, kesedihan, dan persoalan, melainkan kehidupan Kristus sendiri. Hadiah dari capek-capeknya untuk pergi pagi-pagi adalah kebebasan dari belenggu kegelapan, kebebasan dari penghalang untuk menemukan dan mengalami Kristus sebagai sumber kehidupan. Belenggu dan penghalang selalu kita alami setiap hari, tapi pasti bahwa selalu ada pagi setiap hari dan selalu ada harapan setiap pagi. Maria Magdalena mau katakan kepada kita bahwa tidak rugi untuk bangun pagi-pagi mencari Tuhan. Tidak sia-sia untuk meninggalkan segalanya dan pergi mendapatkan Tuhan. Karena hadiah besar yang diberikan Allah adalah batin yang bebas dan kehidupan yang damai. Hadiah istimewanya adalah Allah sendiri. Allah yang juga akan membuka jalan, menjauhkan batu persoalan hidup, dan membuka jalan untuk menggapai, menemukan kehidupan yang abadi dalam Kristus yang sudah bangkit. Jadi, mari kita merayakan Paskah, mari kita menemukan bahwa setiap hari selalu ada pagi, dan setiap pagi selalu ada harapan. Dan dalam harapan itu, Allah selalu membuang segala penghalang untuk mendapatkan dan menemukan kehidupan yang damai sejahtera. Allah sendiri. Selamat Pesta Paskah dan Tuhan Yesus yang bangkit memberkati kita. Amin.